Baik, saya ingin Ya, beralih dulu ke Mas Reza. Mas Reza, mengapa kemudian kita harus risau Mas dengan residivis kambuhan seperti ini? Sebelum saya respon, bisa tidak kita samakan persepsi dulu? Baik, Tersangka pelaku ini dikenakan pasal apa sebetulnya? Pembunuhankah? Kekerasan seksualkah? Pembunuhan berencanakah? Atau apa sesungguhnya? pembunuhan berencana apa? pembunuhan berencana Oh, Bu Eli? Iya, Iya, pembunuhan berencana. tanpa kekerasan seksual. ya sesuai. Baik, tampaknya itu perlu kami konfirmasi lagi Mas Reza soal ini. Baik. Kami mencoba mengundang pihak kepolisian, tapi sampai dengan kita berdialog saat ini belum ada respons, Mas. Ya, jadi responsnya begini. Pertama, kita sekali lagi perlu punya kesamaan persepsi. Ini kasus apa sebetulnya? Kalau kita asumsikan bahwa dengan segala hormat, dengan segala kesedihan, korban ini adalah korban kekerasan seksual dan juga mungkin korban pembunuhan berencana, apalagi seandainya tersangka pelaku adalah penyalahguna narkoba, maka semestinya kita punya kesamaan sikap. Tersangka ini adalah orang yang sangat berbahaya. Apalagi ketika kita ketahui yang bersangkutan disebut-sebut sudah pernah masuk ke dalam penjara. Sehingga apa yang dilakukan sekarang bisa dikategorikan sebagai pengulangan perbuatan pidana. Di satu sisi, kita risau bahwa ada ternyata mantan narapidana yang mengulangi perbuatan jahatnya. Di lain sisi, peristiwa yang mengenaskan ini semestinya memunculkan pertanyaan yang kita tujukan kepada paling tidak dua otoritas. Pertama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, dan pihak berikutnya yang harus kita tanyai adalah Polri, terutama adalah misalnya personil Babin Kaptipmas setempat. Kita bayangkan ketika ada narapidana yang berkategori bahaya kembali ke perkampungan, kembali ke tengah-tengah masyarakat, sudah barang tentu personil kepolisian dalam hal ini adalah personil Babin Kaptipmas sepatutnya memberikan perhatian ekstra, memberikan pengawasan melekat terhadap mantan narapidana berkategori bahaya tersebut. Nah, kita pertanyakan seberapa jauh sesungguhnya personil Babin Kaptipmas setempat melakukan pengawasan itu. Nah, kalau kemudian kedua pertanyaan yang kita ajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau Otoritas Pemasyarakatan, dan juga pertanyaan yang kita ajukan kepada Polri setempat, terutama personil Babin Kaptipmas, bisa terjawab dengan baik, maka ini sungguh-sungguh merupakan, ya sekali lagi merupakan bahan evaluasi bersama tentang apa yang sesungguhnya harus kita lakukan lebih baik lagi guna mencegah adanya peristiwa pengulangan perbuatan pidana. Apalagi seandainya pidana yang dilakukan saat ini memiliki bobot yang lebih berat daripada pidana sebelumnya. Mas Reza, sebetulnya tanda-tanda psikologis yang umum ditemukan pada pelaku pembunuhan seperti apa sih, Mas? Saya belum pernah menemukan teori tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan pembunuhan. Tapi kalau pertanyaannya saya ubah, apa gerangan yang menjadi tolak ukur sehingga seorang pelaku pembunuhan bisa dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan berencana? Maka kata perencanaan itu bisa kita bedah secara psikologis. Bahwa dari sudut pandang psikologi forensik, sebuah perbuatan jahat yang berencana, termasuk pembunuhan berencana, mengharuskan adanya pembuktian tentang 4 unsur di kepala pelaku sebelum dia melancarkan aksinya. Kalau 4 unsur ini sungguh-sungguh tersedia secara keseluruhan, maka klop sudah penyebutan kata berencana. Tapi kalau 4 unsur ini ternyata timpang di sana-sini, atau tidak teryakinkan, maka sudah barang tentu sebutan berencana tidak bisa dikenakan. 4 unsur yang saya maksud sebagai unsur perencanaan itu adalah target, insentif, sumber daya, dan resiko. Maknanya, ketika seseorang akan melakukan aksi kejahatan berencana termasuk pembunuhan berencana, sebelum dia beraksi dia sudah menentukan target atau sasaran yang akan dia incar, bukan objek-objek acak, melainkan tertentu. Insentif pun sudah masuk dalam kalkulasi. Artinya dia sudah membayangkan manfaat apa gerangan yang kira-kira akan dia peroleh lewat aksi pembunuhan tersebut. Berlanjut dengan unsur ketiga yaitu sumber daya. Apa gerangan instrumen yang akan dia gunakan untuk menghabisi target?
kapan gerangan atau waktu yang akan dia manfaatkan untuk menyerang target, lokasi seperti apa tempat dia akan menyergap target, termasuk juga kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang diikutsertakan dalam aksi pembunuhan berencana tersebut, seandainya ini merupakan pembunuhan berencana secara berkelompok. Sementara unsur yang keempat adalah resiko, bahwa sudah barang tentu pelaku pembunuhan berencana sudah membayangkan kira-kira resiko atau konsekuensi apa yang akan dia hadapi nantinya. Oleh karena itu, sebelum dia beraksi, dia sudah menyusun exit strategi atau strategi untuk menghindari proses penegakan hukum. Membangun alibi, mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti, merusak CCTV, dan sejenisnya adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan berencana, guna sekali lagi memastikan bahwa resiko atau konsekuensi yang akan dihadapi bisa dia tanggulangi secara tanda petik sempurna. Mas Kalau Reza, 4 unsur itu tersedia, sekali lagi maka sudah ini bisa dikategorikan sebagai aksi kejahatan berencana. seberapa besar pengaruh faktor lingkungan dan juga masa lalu pelaku dalam tindakan pembunuhan, khususnya kasus ini, Mas Reza? Pertanyaan sepenting itu sesungguhnya yang menurut saya sangat patut diajukan kepada otoritas pemasyarakatan. Kenapa? Bagi setiap narapidana, termasuk narapidana yang akan mengakhiri masa hukumannya, sudah barang tentu kepada mereka harus dilakukan sebuah mekanisme yang diistilahkan sebagai risk assessment atau penakaran resiko. Penakaran resiko adalah sebuah cara untuk menilai paling tidak 2 hal. Pertama, untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa berat sesungguhnya bobot kebahayaan dari seorang narapidana. Dan yang kedua, untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan terpidana tersebut akan mengulangi atau tidak mengulangi perbuatan pidananya. Nah, ada sejumlah hal yang juga harus diukur lewat risk assessment, termasuk secara umum adalah riwayat kehidupan si narapidana. Kalau data-data itu tersedia secara lengkap terkait 5 elemen dalam risk assessment, maka kita bisa katakan bahwa dibebaskannya atau dipertahankannya seorang narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah keputusan yang terukur. Namun sebaliknya, kalau risk assessment tidak diselenggarakan secara memadai, namun kemudian narapidana lepas, betapapun masa hukumannya sudah berakhir, maka kita patut was-was bahwa pembebasan atau pelepasan bagi narapidana tersebut, kendati hukumannya telah selesai, bisa beresiko bagi masyarakat banyak, kemungkinan mereka menjadi korban dari pelaku yang sama untuk kesekian kalinya. Baik.